tentang ritual tahlilan yang merupakan tradisi yang banyak dilakukan di masyarakat kita ya. Ritual tersebut adalah yang sebagaimana kita ketahui yaitu kumpul-kumpul di tempat kematian, kemudian ada acara makan-makan di situ, kemudian disertai dengan baca doa atau baca Al-Qur'an ya. Jadi tahlilan yang dimaksud bukan ucapan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ya semua orang harus mengucapkannya. Bukan kita bahas tentang la ilaha illallah, tapi kita bahas tentang suatu ritual yang dilakukan ketika ada orang meninggal dunia dengan orang datang berkumpul, kemudian ada makan-makannya, ada baca doanya. Pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 terkadang, dan hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan selanjutnya ya. Ternyata ritual seperti ini adalah termasuk ritual yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, para ulama mereka ketika membahas tentang permasalahan ritual seperti ini, ya mereka menyebut dengan beberapa lafal. Ada yang mengatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah itu bid'ah yang dibenci. Ada yang mengatakan muhdats, bid'ah ya. Kemudian ada yang melarang dengan tegas ya, bahkan menyuruh pemerintah untuk menghentikan acara seperti ini. Nanti insyaallah akan kita nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tersebut ya. Yang jadi masalah ketika kita menyampaikan bahwa sini pendapat ulama Syafi'iyah yang melarang atau tidak menganjurkan hal-hal seperti ini, maka serta-merta langsung dituduh dengan Wahabilah, apalah ya, bahkan dimusuhi ya. Dan perkara yang sangat aneh ya berkaitan dengan ritual tahlilan ini ritual yang sepakat ulama tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW ya. Tidak ada yang mengerjakan. Nabi SAW kita tahu banyak keluarganya yang meninggal. Istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal, kemudian anak-anaknya juga meninggal ya, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Zainab ya, kemudian Ibrahim ya. Anak-anaknya meninggal dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mentahlilkan mereka. Demikian juga orang-orang tercinta Nabi seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika meninggal dan Nabi sangat mencintainya pun Rasulullah SAW tidak tahlilkan. Demikian juga banyak para sahabat yang meninggal baik di medan pertempuran atau karena sakit ya. Itu pun mereka tidak ada yang mengadakan acara tahlilan. Kita berpindah kepada generasi tabi'in. Demikian juga di generasi tabi'in tidak ada yang bikin acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Berapa ribuan sahabat meninggal tidak ada yang ditahlilkan. Berapa ribu tabi'in meninggal tidak ada yang ditahlilkan ya. Demikian juga para ulama-ulama tabi'in tidak ada acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi ini acara tidak pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang pernah mengadakan acara seperti ini. Hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000, tidak pernah sekalipun mereka, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama tidak pernah melakukan hal ini. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwasanya di zaman mereka ini bukan suatu agama, bukan suatu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cara untuk mencari kebaikan. Ya. Kalau memang ini adalah suatu kebaikan, pasti mereka sudah tahu ya. Lebih tahu daripada kita. Dan tentu mereka lebih semangat, mereka lebih sayang kepada keluarga mereka mungkin ya. Mungkin daripada kita, mungkin mereka lebih sayang, mereka lebih ngerti tentang hari akhirat, mereka lebih ngerti tentang ngerinya alam barzakh ya, sehingga mereka tentu lebih semangat untuk mengadakan acara-acara seperti ini bagi kerabat-kerabat mereka yang meninggal dunia. Tapi kenyataannya kenapa tidak satupun yang melakukannya ya. Demikian juga ketika Nabi SAW meninggal dunia, kenapa tidak ada berkurun-kurun beratus-ratus tahun, kenapa tidak ada yang melakukan sekali ya buat Nabi SAW. Anehnya ya, di zaman dulu bukan merupakan ibadah, sekarang kenyataannya dianggap wajib. Kenyataannya dianggap wajib. Maka sungguh indah perkataan Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan."
apa yang di zaman Nabi bukan agama, di zaman sahabat bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Ya. Ini sudah konsekuensi. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita bilang di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti Nabi ada yang disembunyikan, atau berarti ada suatu kebaikan yang semua sahabat tidak tahu terus kita tahu, ya. Bagaimana sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada sekarang jadi wajib? Mungkin mereka berkata kita tidak mewajibkan. Mungkin ada yang mengatakan demikian, tapi kenyataan prakteknya kalau tidak dikerjakan mereka merasa bersalah. Bahkan sebagian mereka mengatakan masa kayak ngubur kucing, ya. Saya tidak mengatakan semua, ya, tapi sebagian mereka jelas-jelas mengatakan demikian. Kalau ada yang meninggal kau tidak ditahlilkan, kamu tidak sayang sama orang tuamu, bagaimana di alam barzakhnya kamu tidak berbakti kepada orang tua, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, ya, sehingga menjadikan tahlilan itu seakan-akan wajib. Buktinya banyak orang yang utang sana utang sini, dan itu benar. Ini kita lihat sering, ya. Bukan kita mengada-ngada, ya, bukan kita mengada-ngada, ya. Mereka sudah tertimpa musibah, kemudian disuruh bikin acara, apalagi zaman sekarang orang banyak yang susah, ya. Akhirnya merepotkan kaum muslimin. Maka inilah kenyataan pahit yang kita rasakan sekarang. Di zaman Nabi bukan suatu ibadah, ya, tidak dikenal oleh mereka sama sekali. Kemudian di zaman sekarang tiba-tiba menjadi bukan hanya sekadar sunnah, bahkan wajib. Kalau orang tidak mentahlilkan maka dikucilkan, dan itu kenyataan. Banyak saya dapat laporan. Kalau tidak mentahlilkan maka dikucilkan keluarganya, dikucilkan sama tetangganya. Padahal ulama Syafi'iyah mengatakan minimal makruh. Apalagi nanti akan kita nukilkan makruh tersebut ada yang memahami adalah haram. Ya. Minimal makruh, dan namanya makruh, ya, ditinggalkan dapat pahala. Ulangi, makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, bukan dikerjakan dapat pahala. Jangan dibolak-balik definisi, karena sebagian orang, oh itu kan makruh. Ya makruh kita kerjakan dapat pahala. Gimana? Definisi yang benar itu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah baru mustahab dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak sampai dosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kalau gitu, kalau ingin dapat pahala, ya tinggalkan acara seperti itu.